Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan dari beberapa konten kreator itu di sosial media, seperti di TikTok ya. Pernyataannya, bagaimana pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Hai, salam sehat, Masih bersama salam Pak bahagia, salam Tendi ya, waras. Saudara, gonjang-ganjing dengan terkait dengan kasnya pagar laut, itu saya mau berkomentar. sentilan-sentilan Tetapi komentar saya tidak pernyataan-pernyataan melulu tentang yang pagar laut dapat ya, kita saudara. saksikan seperti video Kita berikut ini. bicara tentang pagar laut, sekarang sedang diselidiki. Ya, ada kelompok-kelompok yang saya sebut pahlawan kesiangan. Siapa? Ya, siapa lagi? Abraham Samad, CS, dan Said Didu. Siapa lagi? Yang benci banget sama Jokowi. Soal pagar laut diseret-seret Pak Jokowi. Ya, ini berjuang mati-matian membela yang bayar, bukan membela yang benar nih. Kenapa? Kita juga tahu hari ini kasus-kasus EKTP sekarang ini mulai terungkap. Nggak ada tuh yang ngomong soal EKTP. Pasukan Abraham Samad CS, nggak ada. Tapi kita juga tahu bahwa kita sedang juga di dalam masa kegeraman menurut saya, ya. Pekerja migran Indonesia ditembak, ya. Dan ini sangat memprihatinkan. Nanti saya berkomentar. Abraham Samad hadir bersama sejumlah tokoh, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, budayawan Eros Jarot, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani. Mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas. Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia ya, Ibu Kristiani Aryani meminta kepada pihak kerajaan Malaysia untuk mengusut tuntas berita ini ya, di mana 5 warga negara Indonesia yang seorang ditembak meninggal, 4 orang sedang dirawat. Malangnya dalam kes terbaru ada tuduhan diganggu pasukan keselamatan, berlaku tembakan, ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan cedera. Saudara terlalu gegabah sekali mengatakan pagar laut ada kaitannya dengan Jokowi. Saya tidak mau berkomentar panjang lebar tentang pagar laut, karena pemerintah sedang bekerja mencari ya siapa dalangnya. Iya, itulah dia pernyataannya, saudara-saudara. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu memastikan penanganan laporan yang diterima Komisi Anti Rasuah perihal dugaan korupsi pagar laut tidak bertabrakan dengan penyelidikan pagar laut itu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Dan juru bicara KPK juga mengatakan, yaitu Tessa Mahardika ya, saudara-saudara, mengatakan KPK akan melakukan proses analisis, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung atau Kejaksaan Agung. Tessa menuturkan, apabila suatu perkara korupsi telah ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya, maka KPK akan tetap mengamati perkembangan perkara tersebut. Di mana itu dari sudut pandang berbeda, kami akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sedang disorot. Dan apakah ada tindak pidana korupsi yang dapat diunsur dan ditindaklanjuti oleh KPK?
Kata Tessa itu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Jumat 31 Januari 2025 ya, saudara-saudara. Nah, lalu mengenai apakah KPK telah berkoordinasi dengan Kejagung soal penanganan perkara pagar laut? Tessa belum menerima informasi tentang hal tersebut. Ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka Kejaksaan Agung. Ada tidaknya berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan. Ini saya belum dapat infonya. Tegas Pak Tessa ya. Nah, lalu sebelumnya itu kan saudara-saudara, KPK telah menerima 2 laporan soal dugaan korupsi terkait pagar laut, di mana laporan pertama itu dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi yang bernama Boyamin Saiman pada Kamis 23 Januari 2025. Sedangkan laporan kedua dilayangkan oleh Ketua KPK periode 2011-2015, yaitu Abraham Samad bersama dengan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi pada Jumat 31 Januari 2025. Materi laporan keduanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, saudara-saudara, itu di dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik bangunan untuk agar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Iya. Tessa juga mengatakan KPK akan mendalami laporan dugaan korupsi pagar laut Tangerang dan penetapan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 ya sebagai proyek strategis nasional. Dia juga menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan dari sejumlah pegiat anti korupsi, termasuk diantaranya Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin. Iya, Tessa juga mengatakan tentunya informasi awal yang disampaikan beliau-beliau yang hadir dalam forum tersebut akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK, kata Tessa. Dan dia juga mengatakan KPK akan melakukan verifikasi dan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Tendi. Dan di sini juga kita sudah membahas tentang di mana KPK sebut penanganan laporan pagar laut tak bertabrakan dengan Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia. Dan terima kasih juga pastinya buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.